Salam sinkronisasi dan harmoni, ketemu lagi dengan saya Bung Tommy di channel Introsoul. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips and trick bagi kawan-kawan job seekers yang ada di luar sana, bagi kawan-kawan yang baru menyelesaikan studi S1 maupun D3, atau mungkin bahkan yang baru lulus SMA atau SMK. Nah, pengalaman kali ini akan saya bagikan berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami, kemudian saya akan mencoba mengkaitkannya dengan konsep keilmuan bioenergi yang sudah pernah saya jalani. Nah, di konten sebelumnya saya pernah bercerita pengalaman saya pertama kali belajar terkait keilmuan bioenergi ini. Sebelumnya, saya akan menceritakan pengalaman saya pertama kali ketika mengajukan sebuah lamaran. Jadi, pada saat itu sebenarnya saya tidak ada niatan untuk mencari sebuah pekerjaan atau menjadi seorang pekerja, karena memang cita-cita dan keinginan saya awal adalah ingin menjadi seorang entrepreneurship atau menjadi seorang wirausahawan. Pada saat itu saya punya kawan dekat saat SMA. Kebetulan beliau kuliahnya di IPB dan saat itu dia pulang ke Lampung. Dan pas kebetulan juga di Universitas Negeri yang ada di Lampung sedang mengadakan sebuah pameran lowongan pekerjaan. Nah, waktu itu kawan saya ngajak saya untuk memasukkan lamaran. Nah, di situ ada satu hal yang membuat saya membedakan lamaran yang saya buat dengan mungkin orang-orang lain yang ada di luar sana pada saat itu. Jadi, di kurikulum vitae yang saya buat, saya mencantumkan detail. Saya mencantumkan detail apa saja spesifikasi atau keahlian yang saya miliki, kemudian saya aktif di organisasi mana, pengalaman-pengalaman saya di organisasi internal maupun eksternal kampus, kemudian pengalaman saya mengajar, kemudian pengalaman saya berlatih di Bioenergy Academy ini dan lain sebagainya. Dan di situ pasti menjadi sebuah nilai plus. Ketika saya masih menjadi seorang mahasiswa dan saya menggeluti banyak organisasi, baik itu internal maupun eksternal kampus, artinya itu nilai plus saya, oh berarti saya bisa manajemen waktu. Saya bisa mengatur waktu saya antara berkuliah dan berorganisasi. Berorganisasi antara yang di dalam kampus dan yang di luar kampus. Kemudian saya juga bisa mengatur waktu saya ketika saya mengajar private, karena saya waktu itu juga mengajar private saat di bangku perkuliahan, karena saya harus menghidupi diri saya juga untuk mencari makan dan lain sebagainya. Saya masukkan waktu itu ke 5 perusahaan. Nah, kelima perusahaan yang saya lihat, oh ini kayaknya masih ada rasa ketertarikan saya untuk masuk ke sana. Kemudian di situ juga saya melihat masih ada potensi yang saya bisa gali di sana. Dan yang pasti perusahaan itu skupnya dia adalah perusahaan multinasional. Berarti di situ yang saya lihat pertama kali adalah ini perusahaan pasti punya salary yang besar. Kemudian yang kedua, ketika saya memang ingin serius di sana, berarti perusahaan ini punya jenjang karir yang bagus. Ketika kita sudah memasukkan lamaran, berarti kan di sebuah perusahaan dia pasti akan melakukan proses seleksi administrasi atau proses seleksi berkas. Nah, perusahaan yang pertama kali memanggil saya adalah perusahaan yang saya bekerja di situ. Jadi, sebuah perusahaan multinasional, sebuah perusahaan anak perusahaan Astra Internasional yang bergerak di sebuah perusahaan pembiayaan. Dan saat dipanggil waktu itu saya disuruh untuk mengikuti psikotes. Dan kalau saya tidak salah informasi, sebenarnya lamaran yang masuk waktu itu hampir 1000-an yang masuk ke seleksi berkasnya. Kemudian saat proses psikotes kalau tidak salah hanya tersisa sekitar 150-an orang. Nah, proses psikotes yang di jalan ini sebenarnya pengalaman juga buat kawan-kawan ya. Hampir semua company, apalagi company yang skupnya multinasional, itu pasti ada proses psikotes. Kenapa kok ada proses psikotes? Karena perusahaan itu dia pasti ingin melihat spesifikasi, kemudian pengalaman, kemudian kepribadian
orang yang akan diambil menjadi karyawan di perusahaannya, apakah sesuai atau tidak dengan job yang akan diisi. Nah, di situ saran saya sesuai dengan pengalaman saya adalah isi saja sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas diri kita sendiri. Kenapa? Karena itu tadi kembali ke tujuan awalnya adalah untuk melihat apakah kita itu layak atau tidak mengisi posisi yang diinginkan oleh perusahaan itu. Karena tujuannya pasti tidak jauh-jauh dari psikotes itu. Yang pertama, pasti company itu ingin melihat apakah kita ini ketika ditimpa sebuah permasalahan, ketika kita dikasih sebuah project, kita orangnya akan gampang stres atau tidak. Kita akan gampang down atau tidak. Kalaupun misal kita stres itu butuh waktu berapa lama sampai kita bisa recovery lagi atau pulih kembali. Kemudian juga apakah kita itu bisa bekerja sama dengan tim atau tidak. Pasti tujuannya ke arah sana. Nah, makanya saran saya isi saja sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang kita miliki, karena kita tidak tahu ketika kita mau coba-coba ngarang psikotes itu, oh ternyata itu malah bukan yang diinginkan oleh company-nya, malah kita nggak akan lulus di sana. Jadi cobalah kawan-kawan silahkan pelajari soal-soal psikotes, banyak kok sekarang soal psikotes itu yang ada di Google pun banyak juga. Coba buka-buka psikotes untuk perusahaan ini apa, psikotes untuk perusahaan ini apa. Dan yang pasti tadi kembali ketika saya memasukkan ke 5 perusahaan itu, kemudian ketika saya masuk ke psikotes, saya harus pelajari company profile perusahaan itu terlebih dahulu. Sehingga saya tahu nih perusahaan ini bergerak di bidang apa. Nah, alhamdulillah setelah proses psikotes tadi, kemudian saya dipanggil lagi untuk proses wawancara interview. Proses interview waktu itu tidak jauh-jauh juga, dia pasti menanyakan kemampuan yang kamu miliki apa, kemudian apa yang bisa kamu berikan ke perusahaan sehingga kami harus menerima kamu, apa yang bakal bisa kamu berikan kontribusi untuk ke perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, di sini saran saya kembali untuk bagi kawan-kawan job seekers di luar sana, coba pelajari dan kenali dulu company profile perusahaan yang kawan-kawan tuju. Yang keduanya, coba pahami dan pelajari job apa yang diinginkan oleh perusahaan itu. Sehingga kita tahu nih, oh perusahaan ini dia membutuhkan posisi ini. Posisi ini itu bekerjanya dia A, B, C, D, dan E, sehingga dia ada target atau tidak. Nah, dengan begitu kita bisa mengukur, oh kita punya kapasitas atau tidak untuk masuk ke sana. Nah, ketika kita merasa punya kapasitas, kita pun pasti akan enak menjelaskan ke si pewawancara atau interviewers tadi. Nah, itu yang saya lakukan. Saya waktu itu coba gali informasi terlebih dahulu akan company yang saya masuki ini. Dan alhamdulillah proses interview pun berjalan lancar. Nah, kenapa kok itu bisa berjalan lancar? Jadi di sini saya pun mendapatkan pengalaman yang sangat menarik terkait keilmuan bioenergi yang saya pelajari, terutama konsep masalah sensitivity atau sensitivitas. Jadi ketika proses interview itu berjalan, saya mencoba membangun konektivitas antara diri saya dengan pewawancara saya itu. Saya mencoba memahami apa yang diinginkan oleh si pewawancara itu terhadap calon pekerjanya. Saya memahami bagaimana psikologis dari si pewawancara itu, sehingga jawaban-jawaban yang saya berikan itu bisa memberikan kepuasan kepada mereka. Termasuk waktu itu masalah salary. Nah, ini termasuk poin penting yang harus kawan-kawan pahami. Walaupun kita tahu biasanya sebuah perusahaan dia pasti sudah punya standar gaji untuk posisi atau jabatan tertentu. Nah, tetapi di sini yang menjadi nilai plus bagi kita adalah kita mencoba memberikan ke si pewawancara itu nominal salary yang kita inginkan. Kalau bisa lebih detail, semisal pada waktu itu saya menyebutkan saya ingin digaji 10 juta. Loh, kenapa 10 juta? Pertimbangan saya, oh saya harus langsung kendaraan, saya harus bayar kos-kosan, saya harus makan, saya harus transfer ke orang tua, saya harus menabung, dan lain sebagainya. Saya rinci, saya detail.
Poinnya adalah bukan masalah salary yang kita dapatkan, tetapi di situ si pewawancara dia pasti akan menilai, oh berarti anak ini nih dia sudah sangat matang sekali dengan apa yang akan dia tuju ke depannya. Sehingga ketika dia sudah memiliki perencanaan yang matang, dia pasti akan bisa memberikan kontribusi yang lebih juga untuk perusahaan itu. Nah, alhamdulillah pada saat itu pun saya termasuk lulusan yang memiliki salary terbesar di angkatan saya ketika masih masuk pertama kali ke sebuah perusahaan. Nah, itulah di situ saya mendapatkan manfaat ketika berlatih bioenergi ini kembali. Jadi memang proses yang saya pelajari di Bioenergy Academy ini di RTD terkait masalah kontrol, sensitivitas, dan power itu sangat berpengaruh, itu sangat saya terapkan. Bahkan waktu itu saking lagi hot-hotnya atau lagi kencang-kencang latihan, sebelum proses interview, sebelum saya berangkat, saya waktu itu melakukan sebuah gerakan senam yang diajarkan di lembaga RTD itu sendiri. Waktu itu senam penyegaran. Jadi tujuannya saya ngerasa, oh ketika senam ini nih saya bisa seger nih. Sehingga ketika saya seger, akhirnya saya bisa memberikan pancaran aura yang positif. Ketika saya bisa memberikan pancaran aura yang positif, otomatis pewawancara itu pun dia akan mendapatkan pancaran yang positif juga dari energi yang saya keluarkan. Dan alhamdulillah akhirnya dari sekian ribu pertama melamar, kemudian sekian ratus yang masuk psikotes, waktu itu dari Lampung yang diambil 3 orang, alhamdulillah bisa masuk juga ke perusahaan yang skupnya multinasional. Poin penting yang ingin saya garis bawahi ke kawan-kawan job seekers adalah sebelum kawan-kawan mencoba melamar ke sebuah perusahaan, coba gali dan kenali potensi diri yang ada yang dimiliki oleh kawan-kawan semua. Karena permasalahannya adalah kebanyakan orang ketika dia diminta untuk menyebutkan kelebihannya, itu mereka justru malah bingung. Tetapi ketika disuruh menyebutkan kekurangannya, itu mereka malah sangat gampang sekali. Paling sederhananya coba sebutkan 10 kelebihan kamu, 10 kekurangan kamu. Orang itu akan cenderung lebih gampang menyebutkan 10 kekurangannya dibandingkan 10 kelebihannya. Di situ kan bisa tergambar, oh berarti orang ini nih dia pesimis karena dia lebih fokus terhadap kekurangannya. Dia bukan fokus terhadap kelebihannya. Nah, yang kedua, coba gali dan kenali company profile yang ingin kawan-kawan tuju. Biasanya ini harusnya kawan-kawan itu sudah cari tahu dari masa-masa perkuliahan. Ketika kawan-kawan memasuki sebuah bangku perkuliahan, itu kan pasti ada sebuah cita-cita yang ingin dituju. Apakah ingin berwirausaha, apakah ingin bekerja. Nah, ketika ingin bekerja itu pasti ada cita-cita di awal. Dia ingin bekerjanya bekerja di mana nih? Nah, itu tanamkan dan tancapkan di hati. Dan disitulah yang namanya sebuah power niat. Jadi ketika kita sudah punya power niat, kita pasti akan memberikan effort yang lebih untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita sudah tahu tujuannya kita mau masuk ke company ini, kita pasti akan memberikan effort lebih kita untuk mempelajari company itu dan kita pasti akan pelajari skill-skill apa yang dibutuhkan di sana. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita mencari tahu perusahaan yang ingin kita tuju, cari tahu posisi yang diinginkan atau dibutuhkan oleh perusahaan itu. Kita coba kenali kelebihan dan kekurangan kita, kemudian kita coba pelajari posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan itu, apakah kita sesuai atau tidak dengan posisi itu. Walaupun kebanyakan orang akhirnya karena dia ngerasa, wah daripada saya nganggur, udahlah nggak ada masalah, saya coba masuk dulu ke posisi ini. Nah, itu bisa jadi salah, bisa jadi tidak. Tergantung gimana cara kita menyikapi ke depannya nanti ketika kita sudah keterima di perusahaan itu. Tapi ketika kita semisal mau masuk, kita sudah memang di posisi atau jabatan yang kita inginkan. Pada saat proses kita psikotes, pada saat kita proses interview, kita pasti akan memberikan jawaban-jawaban yang sangat maksimal. Sehingga yang dirasakan oleh pewawancara itu ini sangat powerful sekali nih anak ini nih. Itu akan menjadi nilai plus kita. Tetapi kalau kita masuk ke posisi yang sebenarnya kita tidak inginkan atau kita tidak tahu, pasti kita akan jalani proses tes itu hanya sekedar ya let it flow aja, biarin ngalir aja, keterima syukur, tidak keterima ya sudah, nanti coba tinggal mendaftar ke yang lainnya.
Kemudian yang keempat, coba pelajari dan gali macam-macam soal psikotes. Karena biasanya sebuah perusahaan, walaupun secara garis besar psikotes itu sama, tetapi ada poin-poin tertentu yang membedakan. Karena itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan jabatan yang diinginkan oleh perusahaan itu. Yang selanjutnya yang dibutuhkan adalah coba buat tabel list gaji. Jadi list gaji ini dibutuhkan tadi seperti penjelasan sebelumnya itu untuk menunjukkan tingkat kematangan kita. Ketika kita sudah bisa merinci gaji yang kita inginkan, ketika kita sudah bisa merinci pengeluaran yang akhirnya akan kita keluarkan, itu akan menjadi nilai plus bagi perusahaan. Kemudian coba jualah diri kawan-kawan semua ke perusahaan itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh saya bukan seorang marketing. No, menurut saya enggak. Everybody is marketer. Jadi setiap orang adalah seorang marketing. Saat kita proses interview pun, itu pada dasarnya adalah kita menjual diri kita ke company itu. Kita menjual diri kita ke perusahaan itu, gimana perusahaan itu dia mau menerima kita, gimana perusahaan itu mau hiring kita supaya kita bisa bekerja di sana. Makanya itu tadi, silahkan kawan-kawan coba explore, coba gali lagi, coba kenali diri lagi. Ketika kawan-kawan memiliki pengalaman di organisasi dan lain sebagainya, itu adalah proses dan perjalanan hidup kawan-kawan semua sebelum memasuki kawah candra di muka, sebelum memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Jadi mari maksimalkan potensi yang ada di diri kawan semua, mari maksimalkan dan gali potensi yang ada di diri kawan semua, supaya akhirnya nantinya kawan-kawan bisa bekerja di perusahaan yang benar-benar kawan-kawan inginkan, supaya nantinya kawan-kawan bisa mendapatkan hasil yang maksimal, dan akhirnya kehidupan kawan-kawan semua pun akan bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian tips dan trik dari saya bagi kawan-kawan yang ingin berdiskusi terkait masalah job seekers, terkait masalah bagaimana tips dan trik untuk memasuki sebuah perusahaan. Silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Sekiranya nanti ada waktu, kita akan bahas pertanyaan dari kawan-kawan semua. Terima kasih. Salam sinkronisasi dan harmoni, harmoni diri dan harmoni semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.